kubur ke makam orang tua, bolehkah kita membacakan ayat kursi di atas kuburnya? Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan baca Quran di samping mayat, di samping kubur. Kata Imam Nawawi, dari kalangan mazhab Syafi'i dianjurkan membacakan Quran di samping kubur. Yustahabbu, dianjurkan. Yang ngomong begitu siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hebat Pak Ustaz. Sahih Muslim di kepala dia. Sahih Muslim itu ada semua di kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil dan mencerahkan dalam gelar syariah. Imam Nawawi hafal Sahih Muslim, hafal hadis, mengatakan dianjurkan baca Quran di samping kubur. Ada ustadz yang hafal hadis kalau pakai laptop melarang. Bapak Ibu ikut Imam Nawawi apa ikut ustadz laptop? What? Ada ustadz yang hafal hadis kalau pakai laptop melarang. Bapak Ibu ikut Imam Nawawi apa ikut ustadz laptop? Aduh, Ustadz Somad. Yang melarang itu bukan ustadz laptop yang hafalannya hanya 2 hadis, tapi yang melarang itu ulama besar loh, sekaliber imam 4 mazhab. Tadi Ustadz Somad bilang kalau Imam An-Nawawi itu hafal banyak hadis dan di kepalanya Sahih Muslim. Tapi Ustadz Somad tahu nggak ya, kalau ternyata Imam Muslim aja belajar loh sama beliau. Ngaji lagi ya Ustadz Somad ya, dengerin nih, yuk ngaji lagi Ustadz Somad. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum membacakan Al-Quran di kuburan, menjadi 2 pendapat. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan boleh, sementara Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak boleh. Tuh kan, yang melarang Imam Ahmad loh. Terus siapa dong yang dimaksud Ustadz Abdul Somad, Ustadz laptop? Tapi kita husnuzon aja ya, mungkin maksudnya Ustadz Abdul Somad bukan Imam Ahmad. Walaupun periwayatan dari Imam Syafi'i banyak para ulama yang meragukannya. Kenapa? Karena yang masyhur dari Imam Syafi'i bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayat. Terlepas dari perselisihan ini, kita harus melihat dalilnya. Adakah Rasulullah SAW pernah membacakan Al-Quran di kuburan? Ternyata kita tidak pernah mendapatkan hal itu. Tidak pula dilakukan oleh para sahabat Nabi kecuali dalam riwayat-riwayat yang lemah. Adapun hadis bahwasanya Rasulullah menganjurkan untuk membacakan surat Al-Ikhlas 11 kali di kuburan, itu telah dinyatakan akan kedhaifan bahkan kepalsuannya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka dari itu tidak ada satupun hadis yang sahih Rasulullah SAW yang membacakan Al-Quran di kuburan. Ini yang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ditentang keras. Ada sebuah buku kecil, Kutaib, judulnya Asyirku wa Wasailuhu Indal Ulama'i Syafi'iyah. Lalu diterjemahkan oleh penerjemah judulnya Syirik dan Sebabnya menurut Ulama Syafi'iyah. Tapi oleh penerbit menurut Ulama Syafi'iyah dihilangkan. Karena kalau ada embel-embel menurut Ulama Syafi'iyah, nanti yang nggak ngaku Syafi'iyah nggak mau baca, nggak mau beli, nggak laku. Pertimbangannya bisnis. Di sana di dalamnya dijelaskan pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah tentang syirik dan penyebab syirik. Salah satunya adalah membaca Al-Quran di kuburan. Rasul SAW menyatakan, La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, yaitu tidak dipakai sholat dan tidak dipakai membaca Al-Quran. Menunjukkan 2 ibadah ini, sholat dan membaca Al-Quran, nggak boleh di kuburan. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, nggak dipakai sholat, nggak dipakai baca Al-Quran. Baca Quran dan sholat di rumah.
Dan itu menunjukkan terlarangnya melakukan kedua hal itu di kuburan. Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika aku berziarah kubur, apa yang harus aku baca?" Rasulullah hanya membimbing Aisyah untuk mengucapkan doa saja. Assalamualaikum ya dar qaumil mu'minin. Ya, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Hanya itu yang Rasul ajarkan kepada Aisyah. Kalaulah ya membacakan Al-Quran dikuburkan, disyariatkan, tentu Rasul akan memberikan kepada Aisyah ya tuntunan, ya nanti kamu baca ini, baca itu dan yang lainnya.